Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dan semua kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memberikan kepada kita taufik hingga kita berada di atas jalannya, istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan poin yang baru, yaitu poin ke-99 dari Al-Muharramat, ya, dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Poin atau nomor 99 di sini adalah ba'du anwa'il buyu'il muharramah. Ya. Larangan berupa contoh sebagian dari macam-macam jual beli yang diharamkan, ya. Macam-macam jual beli yang diharamkan. Ini sebagian. Gitu, ya. Ba'du anwa'il buyu', ya. Al-buyu' jamak dari al-bai', ya. Ya. Al-bai' itu apa? Cara bahasa adalah yaitu akhdhu syai' atau i'ta'u syai', mengambil sesuatu atau memberi sesuatu. Ya. Yang maknanya adalah menukar barang dengan barang. Itu. Menukar barang dengan barang. Kemudian di dalam pembahasan ini disebutkan atau dibawa beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Abdullah ibnu Amr yang dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 3504, At-Tirmidzi ya 1234 dan An-Nasa'i 4611 dan lafadznya An-Nasa'i. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu hadis Hakim bin Hizam. Ya. Hadis Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i atau juga Imam Ahmad dan Tohawi juga, ya. Yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian yang keempat adalah hadis Abdullah ibnu Amr bin As, ya, yang diriwayatkan oleh
An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya, juga Ibnu Abi Syaibah. Dan yang terakhir di sini dibawa 5 hadis, ya. Terakhir adalah hadis Abdullah bin Amr bin As yang riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, ya, dari Baihaqi. Nah, di sini hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang macam-macamnya di antara, ya. Kalau begitu, kalau di antara berarti masih ada yang lain. Jual beli yang diharamkan, ya. Kata al-buyu jamak dari bai', ya. Jam'un minal bai'. Ya. Dan eh, definisi, ya, dari al-bai' itu cara bahasa tadi adalah i'ta'u syai' atau akhdhu syai', ya. Akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in, ya. Mengambil atau memberi sesuatu, ya. Adapun secara istilah, ya, ulama beda pendapat. Kemudian di antara definisi yang barangkali lebih mengumpulkan, ya, lebih kepada jami' mani, itu apa? Mubadalatu malin walau fi dhimmah awil manfa'ah mubahah, ya. Ala ta'bid ghairi riba wa qardin. Mubadalah itu saling menukar barang, ya. Saling menukar barang. Entah penukarannya itu barang fiddimah atau manfaah. Fiddimah itu, ya, jual beli dengan duit, ya. Itu fiddimah, ya. Atau manfaah, ya. Seperti mungkin barangkali orang melewati tempat, ya, di mana itu tanahnya orang, ya, bisa dipakai dan dimanfaatkan, ya. Itu alat ta'bid, ya. Alat ta'bid maksudnya untuk selamanya, sehingga menjadi buku milik Anda, uang milik saya, ya. Mobil milik saya, uang milik antum, gitu. Ghairi riba wa qardin, bukan riba dan bukan hutang. Nah, itu. Jadi namanya jual beli, ya, itu adalah langsung, ya, dikontankan, gitu. Bukan hutang duit dengan duit yang lain. Nah, kemudian di sini para jemaah sekalian, sebagian yang telah dibawa oleh penulis, sebagian contoh jual beli yang diharamkan. Dan kalau kita melihat kepada hukum asal jual beli itu masuk muamalah, ya kan? Nah, dan hukum asalnya al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh, ya. Allah berfirman, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, Nabi bersabda, al-bai'an fil khiyar malam yatafarraqo. Orang jual beli itu bebas memilih selama belum berpisah. Itu dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bolehnya yang namanya jual beli. Yang namanya jual beli ini. Untuk apa? Ya, untuk menjaga harta manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Itu dasarnya, ya. Ya. Untuk apa? Untuk jual beli. Jangan sampai makan harta satu sama lain, ya, dengan apa? Dengan cara yang batil, ya. Surat An-Nisa
ayat 29 ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijarah, perdagangan yang kalian saling ridho ya. Saling ridho ini. Nah, kemudian tentu saja lafadz ridho di sini tidak semata-mata yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Orang judi saling rela. Orang pinjam duit dengan bunga, dengan riba juga saling rela. Gitu. Oleh sebab itu, ada 4 perkara penting jual beli kita ya selamat dan boleh. Pertama, bebas dari riba. Ya. Karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, bebas dari al-maisir, judi. In ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton wajtanibu. Ya, sesungguhnya wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi ya, dan menaruh sesaji serta mengundi nasib termasuk perbuatan setan, jauhilah maisir. Nanti dalam hadis disebutkan bentuk-bentuk maisir, contoh-contoh maisir seperti al-qimar, lotre ya, masuk judi. Dan beberapa aktivitas di mana alat-alat dipakai untuk judi itu barangkali sesuai dengan karakter tempat masing-masing ya. Yang ketiga, bebas dari apa? Dari ghoror ya. Di mana Nabi bersabda dalam hadis, naha Rasulullah an bai al-ghoror ya, bahwa Rasulullah SAW ya, hadis Abu Hurairah sama Muslim ya, naha Rasulullah SAW an bai'il hasoh wa an bai'il ghoror. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hasoh, hasoh lempar batu. Jadi misalnya ada kain ya, dilempar, mana yang kena itu yang dapat. Kalau sekarang kan pakai apa ya? Pakai kait yang di kaca itu, apa namanya itu? Ya, iya, pakai itu. Ya. Dan bai'il ghoror. Ini atful am alal khos. Ghoror yaitu yang mengandung apa? Al-khida, penipuan. Nah, itu. Yang mengandung unsur penipuan, itu ghoror. Nah, seperti ya orang main lempar batu, mana bajunya, ini ada kain atau baju. Kalau sekarang kan ada jepit ya, nah, itu mana yang kena bayar ya. Kadang bayar 10.000 dapat permen harganya cuma 1.000, bayar 10.000 dapat sesuatu yang harganya 100.000. Nah, itu adalah semua termasuk ghoror ya. Ada unsur ya, hidahnya ya, khidah, tipu daya. Dan terakhir adalah bebas dari apa? Doror. Nah, ad-doror. Nabi bersabda SAW, la doror wala diror. La doror wala diror. Hadis Abdullah bin Abbas, la doror wala diror. Jadi 4 perkara ini ya penting dan termasuk yang besar. Dalam pengertian semua aktivitas dari jual beli yang dilarang nantinya akan kembali ke 4 ini. Ya, kepada keempat. Itu. Ya. Kembali kepada keempat. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas tentang arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Yang pertama apa? Adanya al-aqidan. Adanya apa? Wujudu al-aqidain. Penjual dan pembeli. Tuh.
Yang kedua ada as-saman wal musman alaih. Barang yang dijual dan harganya. Ya. Jadi ada barangnya, dan jual beli tadi kan tidak harus barang dengan duit. Ya. Juga barang dengan barang. Itu juga jual beli. Buku ditukar dengan pensil. Itu juga masuk jual beli. Ya. Ini ada as-saman wal musman alaih. Yang ketiga apa? As-sighah. Sighah. Itu al-ijab wal qabul. Nah, ijab dan qabul. Ijab qabul ini bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Ya. Ini sudah kita pernah membahasnya pada waktu yang lalu. Ya. Lalu di sini dalam hadis yang pertama, yaitu dibawa oleh penulis hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, meskipun di sini beliau tidak membawa hadis siapa, langsung pada matan ya, yang berbunyi ya, la yahillu salafun ya, wa bai'un wala syaratani fi bai'in wala ribha malam yudman ya, tafaq malam yudman wala bai'a ma laysa indak. Tidak halal ya, la yahillu salafun wa bai'un ya, salaf dan jual beli. Dan juga tidak boleh dua syarat dalam satu akad, dan tidak boleh ya wala ribha malam yadman atau malam yudman, tidak boleh mengambil untung selama bukan dalam jaminan, dan tidak boleh jual beli yang bukan milikmu. Ini ada 4 perkara ya, di mana satu-satu perlu penjelasan ya. 4 larangan di dalam kita bertransaksi ya. Ini lebih kepada cara transaksi ya. Kalau barang yang dibeli, yang dijual, barang-barang yang halal ya. Ada barang transaksinya benar, yang dijual barang yang haram. Nah, tentu termasuk jual beli yang jarang, jual bir, menjual khamr, jual daging babi, ya. Itu meskipun caranya benar, tapi barangnya haram. Ini barangnya halal, tapi caranya yang salah. Yang pertama apa? La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf dan jual beli. Ini salaf maksudnya apa di sini? Ya, salaf di sini adalah salam. Ya, salam. Ada istilah bai'us salaf. Ada istilah bai'us salam. Ya, di dalam hadis ya, bolehnya bai'us salaf. Ya, bolehnya bai'us salaf. Tapi di sini hadisnya kok tidak boleh? Karena di situ digabung antara salafun dan bai'un. Nah. Salafun itu apa? Salaf itu ya, para ulama memberikan pengertian pinjaman, hutang, pinjaman, al-qard. Ya. Sementara ketika berdiri sendiri masing-masing tidak ada masalah. Seperti bai'us salaf. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang berbunyi ya, qadiman Nabi SAW al-Madinah wa hum yuslifuna bit-tamri as-sanatain wa thalath faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin
wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin, ya. Rawahul Bukhari. Ketika Nabi, para jamaah ikhwan, sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai di Madinah, orang-orang di Madinah itu melakukan yuslifun bitamr, jual beli salaf dengan apa? Korma, ya, 2 tahun atau 3. Apa maksudnya BU salaf di sini? Ada BU salaf, ya, atau nama lain BU's salam. Itu apa? Memberikan dana, biaya kepada seseorang. Orang itu, ya, mengelola. Karena dia butuh modal, ya, dengan apa? Dengan akad saya mau beli beras misalkan, atau korma. Nah, jenisnya ini, beratnya sekian, waktu untuk bisa diambil sekian. Nah, itu. Oleh karena itu beliau katakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa, ya, melakukan jual beli salaf terhadap suatu barang, maka hendaklah fafi kailin maklumin. Hendaklah dia, ya, keduanya itu sudah menentukan dan menyepakati dengan ukuran yang sudah diketahui. Ya, kail itu ditakar, takaran, berapa takar, berapa liter, ya. Waznin maklum, waznin berat, berapa beratnya. Kalau wazn itu biasanya dengan kilo, kalau kail dengan liter, ya. Kemudian ila ajalin maklumin, ya, dan juga sampai waktu yang sudah ditentukan. Lah, seperti pesan beras, ya, kan belum panen, masih mau tanam, ya. Orang yang mau beli beras punya modal. Orang yang punya sawah tidak punya modal. Kalau beli suatu saat, ketika belinya pada saat panen, tentu harganya beda dengan ketika dia belinya apa? Di awal. Nah, ini. Ya. Ini ikhwan. Bai'us salaf. Nah, ini boleh. Ya. Saya antum apa namanya, mau tanam beras jenis apa? Jenis A, ya. Apa biasanya? Rojo lele misalkan. Nah, jelas. Ya. Berapa ini kira-kira panennya, dan pengalaman 1 ton, berapa waktunya kira-kira? Ya 3 bulan. Nah, dikasihlah duit sekian. Nah, itu. Biasanya kalau seperti itu harganya lebih murah atau lebih mahal? Ya lebih murah. Ya, tentu saja lebih murah. Karena ngasih duit dulu. Itu namanya apa? Bai'us salaf. Ya. Para ulama mengartikan salafun di sini adalah kan ngasih duit itu, ngutangin. Sementara barangnya belum ada. Tapi adanya dengan sifat yang sudah disepakati. Ya, tentu saja ini karena sesuai dengan pengalaman yang ada. Nah, ini termasuk pengecualian, karena kan kalau beli barang kan harus jelas barangnya. Ini belum jelas. Dalam pengertian belum nampak, ya, oleh mata. Ini termasuk pengecualian karena memang orang perlu dananya dan dia perlu barangnya sesuai dengan pengalaman. Makanya disebut oleh Nabi, man aslafa, ya, fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa aslafa fi syai'in, aslafa yaitu bai'u salaf, jual beli salaf, ngasih modal dulu, maka kedua-duanya harus sepakat dan tahu berapa takarannya, diketahui berapa beratnya, diketahui juga berapa waktunya kapan. Ila ajalin maklumin, ya. Ini artinya bai'us salaf pada hakikatnya apa? Hukum asal apa? Boleh. Dalam penjelasan kita di sini, ya, dan banyak contoh juga, ya,
Seperti ini hadis Abdullah bin Abi Aufa, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau orang sekarang bilang tuh apa ya, inden ya, inden, ya, inden, ya, inden. Dan itu berlaku juga tentu saja kepada produk-produk yang lain, bukan hanya sekedar pertanian, asalkan memang itu, ya, barangnya jelas. Mungkin sekarang mereknya bagaimana, kemudian juga apa, waktunya jelas. Nah, kalau dulu adalah bentuknya makanan, terutama makanan pokok. Seperti hadis Abdullah bin Abi Aufa yang di Imam Bukhari nomor 2244. Ini kan sebagai dasarnya, ya. Bahwa Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah, ya, Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah mengutus aku, ya, kepada Abdullah bin Abi Aufa. Ini keduanya adalah tabi'in, ya, kibar tabi'in, ya. Sementara yang bicara adalah Muhammad bin Abi Al-Mujalid, seorang tabi'in. Dan dua tabi'in besar mengutus tabi'in kecil, ya. Kata Abdullah, kata Muhammad bin Abi Al-Mujalid, seorang tabi'in, mengatakan bahwa Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah mengutus saya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat, ya. Nah, ba'athani Abdullah bin Shaddad wa Abu Burda ila Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma faqala salhu hal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintah. Qala Abdullah kunna nuslifu nabi ahli Syam fil hintah, ya, wasyair wazzaid, fi riwayah fil hintah wasyair wazzaid, ya, wazabib, ya, fi kailin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Qultu ila man kana asluhu indahu qala ma kunna nas'aluhum an dhalik thumma ba'athani ila Abdurrahman bin Abza fasaltuhu faqala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam nas'aluhum alahum harthun amla, ya. Sahih Bukhari nomor berapa tadi, 2244. Kata Muhammad bin siapa? Abu bin Abi Al-Mujalid mengatakan Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah mengutus saya kepada Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat. Ini tadi tabi'in. Dari sini saja kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa para salafus soleh sangat semangat dan getol dalam masalah ilmu, ya. Ini. Mereka perlu di dalam hal muamalah bisnis. Tapi ketika mereka berada dalam kondisi tidak paham atau mungkin masih ada keraguan, ya, untuk mendapatkan keyakinan, mengirim, ya, mempersoalkan, ya, membahas. Nah, maka keduanya berkata salhu, nah, tanya, ya, kepada Muhammad bin Abi Al-Mujalid, apakah sahabat Nabi SAW fi zaman Nabi SAW yuslifuna fil hintoh, melakukan transaksi jual beli salaf dalam masalah hintoh. Hintoh itu jenis gandum, ya. Lalu Abdullah mengatakan dulu kami, ya, melakukan itu salaf kepada Nabi Ahlasyam, ya. Nabi Ahlasyam itu, Nabi itu adalah orang-orang yang punya profesi gali sumur, ya, gali sumur untuk keluaran air yang dipakai untuk pertanian dari Ahli Syam. Kami mengadakan transaksi salaf dalam masalah gandum, hintoh. Syair juga jenis gandum, ya. Zait, minyak. Ini zait, minyak, ya. Hintoh, syair, zabib. Zabib itu apa? Kismis, ya. Ya, kismis. Zait, minyak.
Berarti di sini mimbabil misal. Nah sekarang kan ada rumah ya, bayar dulu ya, rumahnya begini, tipenya jelas, waktunya jelas. Nah ini namanya Bai'us salam, Bai'us salaf. Ya, ini. Maka beliau katakan fi kailin maklumin ila ajalin maklumin. Untuk takaran yang sudah ditentukan dan juga waktu sudah ditentukan. Ini. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa bai'us salaf itu boleh berdiri sendiri. Ya, pada hakikatnya disebut as-salaf itu al-qard, hutang. Karena apa? Duit dikasih dulu, barang belum ada. Ya, disebut dengan al-qard. Nah, ketika digabung ya antara jual beli dengan salaf, nah inilah ya yang dilarang ya, yang dilarang. Seperti dicontoh oleh para ulama ya, saya mau jual rumah saya sama antum asalkan ya motor antum jual ke saya atau motor antum hutangkan ke saya. Nah itu ya. Ini ya, disebut dengan baik dan salaf. Ya. Baik usal apa la yahillu salafun wa bai'un. Ya. Di sini apa hikmah larangannya? Karena di situ mengandung ya meskipun hadis dhaif ulama ijma kullu qardin jara manfaah bahwa riba. Ya memang ada pandangan yang berbeda ya dalam masalah pengertian dari la yahillu ya la yahillu apa salafun wa bai'un ya. Tapi itu yang apa namanya yang dicontohkan ya. Saya jual rumah ini pada antum ya. Asal antum hutangin saya uang atau antum pinjemin saya ini. Nah, itu di sini gabung antara jual beli dan hutang ya. Nah, sehingga apa di situ apa ada hutang yang diambil manfaat masuk ke sana ya. Nah, sehingga ilahnya di sini para ulama memasukkan ke dalam riba. Ada tidak orang punya transaksi seperti itu? Saya mau beli rumah antum asalkan, nah itu ada tidak? Iya ini, ya asalkan, gitu. Ya. Nah, hal seperti ini tidak tidak dibolehkan ya di dalam Islam, ya. Karena di situ mengandung unsur ya sebuah hutang yang diambil manfaat. Ya. Salafnya hutang, baiknya jual beli. Ya. Nah, artinya saya boleh ya saya beli rumah antum ini asalkan saya nah, pinjamin ini, hutangin ini. Atau saya hutangin antum asalkan itu jual sama saya. Paham di sini ya? Ada tidak orang yang begitu? Ada ya? Transaksi seperti itu. Ya. Nah, ini masuk kepada la yahillu salafun wa bai'un. Apa ilah alasannya? Ya. Hadis yang kita sering dengar kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Itu hadisnya apa? Dhaif. Tapi ulama ijma setiap hutang yang diambil manfaatnya itu riba. Seperti apa? Saya hutangi kamu asalkan apa? Ya, gadekan ke saya dan boleh saya pakai. Ah ini. Ah, saya mau kalau rohen sendiri nggak masalah. Gadekan motor, gadekan apa? Sawah. Ya. Berapa? 10 juta. Dengan syarat saya pakai sawah untuk saya garap. Sebagai syarat di sini.
Maka itu masuk kepada apa? Kullu qardin ya jara fihi manfaah bahwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Nah, hadis yang mengatakan tadi lafaz la yahillu salafun wa bai'un, ulama menjelaskan ini al-jam'u baina al-qard wal bai'. Ya, hutang dan jual beli. Ya. Karena mengumpulkan hutang dan jual beli, maka di situ mengandung unsur ya hutang yang mengambil manfaat dari hutang. Ya. Masuk dalam kategori riba. Ya, ini ya. Nah, makanya saya katakan tadi transaksi itu yang dilarang nantinya akan bermuara pada 4 hal. Apakah itu riba, atau doror, atau goror, atau maisir. Riba, doror bahaya, goror di situ ada unsur penipuan, dan maisir ada unsur judi. Nah di sini unsur apa? Unsur riba, karena diambil manfaat. Ya, nah ini menunjukkan bahwa betapa hati-hatinya di dalam jual beli. Ya. Barangkali sampai di sini dulu, masih panjang pembahasan ini. Satu-satu nanti kita keluarkan ya, mungkin kaidah-kaidah dalam hal jual beli. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu FM, Radio Roja Majalengka, 93.1 FM, Radio Roja Palu, 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya